Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amsuga Story. Beberapa di antara kita mungkin tak asing lagi dengan tes logika matematika. Ya, tes logika matematika banyak dipakai di berbagai macam bentuk ujian masuk, seperti ujian masuk perguruan tinggi maupun ujian masuk ke dunia kerja. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal logika matematika yang mirip dengan contoh soal yang sering diujikan. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal pertama berbunyi, Andi telah melakukan 3 kali tes matematika dengan nilai rata-rata 88. Berapa nilai yang harus Andi peroleh jika ingin nilai tes selanjutnya mendapatkan rata-rata 90? Di sini terdapat pilihan jawaban A sampai dengan E. Langkah pertama yaitu kita tulis apa yang diketahui dari soal. Nilai rata-rata 3 kali tes yaitu 88. Maka jumlah nilai total dari 3 kali tes yang telah dilakukan yaitu 88 dikali 3 sama dengan 264. Jumlah nilai total 4 kali tes agar rata-rata nilai menjadi 90 yaitu 90 dikali 4 sama dengan 360. Jadi, nilai tes keempat yang harus diperoleh agar nilai rata-rata menjadi 90 adalah nilai total dari 4 kali tes dikurangi nilai total dari 3 kali tes, yaitu 360 dikurangi 264. Hasilnya 96. Pilihan jawaban D. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Bilangan pertama ditambah dengan 3 kali bilangan kedua menghasilkan angka 140. Bilangan kedua nilainya 3 kali lebih banyak dibanding bilangan pertama. Nilai dari bilangan kedua adalah, langkah pertama yaitu kita misalkan X sebagai bilangan pertama dan Y sebagai bilangan kedua. Dari soal, kita akan memperoleh persamaan 1 berbunyi X ditambah 3Y sama dengan 140. Dan kita akan mendapatkan persamaan kedua berbunyi Y sama dengan 3 kali X. Langkah selanjutnya yaitu kita tulis kembali persamaan 1 X plus 3Y sama dengan 140, di mana X sama dengan 140 dikurangi 3Y. Selanjutnya yaitu kita tulis persamaan kedua Y sama dengan 3X. Langkah selanjutnya, nilai X pada persamaan 1 kita masukkan ke dalam nilai X pada persamaan kedua. Maka kita akan memperoleh persamaan Y sama dengan 3 di dalam kurung 140 dikurangi 3Y. Dan nilai Y sama dengan 420 dikurangi 9Y. Selanjutnya tinggal operasi matematika biasa. 10Y sama dengan 420 dan nilai Y sama dengan 42. Karena Y di sini merupakan bilangan kedua, maka otomatis jawabannya yaitu pilihan A. Selanjutnya contoh soal ketiga berbunyi, perbandingan diameter lingkaran A dan B adalah 10 banding 6. Berapa perbandingan luas kedua lingkaran tersebut? Langkah pertama kita tulis dahulu apa yang diketahui dari soal, di mana perbandingan diameter yaitu 10 banding 6. Maka perbandingan jari-jari yaitu 5 banding 3. Perlu kita ingat kembali rumus
rumus dari luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Selanjutnya kita tulis perbandingan luas lingkaran A dibanding luas lingkaran B. Kita tulis lagi rumus luas dari lingkaran Pi R dari lingkaran A dikuadratkan dibanding Pi R dari lingkaran B dikuadratkan. Pi-nya kita coret. Selanjutnya, jari-jari dari lingkaran A yaitu 5 kuadrat dibanding jari-jari dari lingkaran B yaitu 3 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 25 dibanding 9. Pilihan jawaban C. Selanjutnya soal keempat berbunyi, Erik memiliki uang sejumlah 7 juta. Sebanyak 5/7-nya digunakan untuk membayar uang kuliah. Kemudian, sebanyak 15%-nya digunakan untuk membeli sepatu. Dan sebanyak Rp180.000 digunakan untuk membeli baju. Maka sisa uang Erik adalah. Langkah pertama, kita tulis dahulu uang awal yang dimiliki oleh Erik yaitu sebesar 7 juta rupiah. Dan untuk uang kuliah yaitu 5/7 dari 7 juta rupiah, diperoleh 5 juta rupiah. Maka sisa uang Erik setelah membayar uang kuliah yaitu 7 juta dikurangi 5 juta, jadi sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu uang sepatu sebesar 15% dari sisa uang terakhir yaitu 2 juta rupiah. Maka diperoleh harga Rp300.000. Maka sisa uang setelah membeli sepatu yaitu 2 juta rupiah dikurangi Rp300.000, sehingga sisa uang yang dimiliki Erik sekarang yaitu Rp1.700.000. Selanjutnya yaitu uang baju sebesar Rp180.000. Maka sisa uang Erik sekarang yaitu Rp1.700.000 dikurangi dengan Rp180.000, yaitu sebesar Rp1.520.000. Pilihan jawaban C. Sekarang contoh soal yang kelima. Perbandingan buku milik Dian dan Adit adalah 5/7. Sedangkan perbandingan buku milik Dian dan Yuda adalah 3/8. Jika jumlah buku mereka bertiga adalah 76, maka berapa jumlah buku milik Dian? Langkah pertama yaitu kita misalkan terlebih dahulu Dian dengan A, Adit dengan B, dan Yuda dengan C. Petunjuk pertama dari soal. Perbandingan buku milik Dian dan Adit adalah 5/7. Kita tulis di sini. Sehingga nilai 7A sama dengan 5B. Nilai B sendiri yaitu 7A dibagi dengan 5. Petunjuk kedua dari soal yaitu perbandingan buku milik Dian dan Yuda adalah 3/8. Sehingga kita memperoleh nilai 8A sama dengan 3C, dan nilai C sendiri yaitu 8A dibagi 3. Petunjuk 3 dari soal yaitu jumlah buku mereka bertiga adalah 76. Sehingga di sini kita tulis A plus B plus C sama dengan 76. Kita tulis lagi nilai A, dan nilai B kita tulis dengan nilai B pada persamaan pertama 7A plus 5. Dan untuk nilai C kita ganti dengan nilai C pada petunjuk kedua yaitu 8A/3. Kita samakan sehingga menjadi 15A plus 21A plus 40A per 15 sama dengan 76. Sampai dengan angka ini merupakan operasi matematika biasa, sehingga kita akan memperoleh nilai
76A per 15 sama dengan 76. A sama dengan 76 dikali 15 per 76. 76 kita coret, sehingga nilai A yaitu 15. Jadi, jumlah buku yang dimiliki oleh Dian yaitu 15 buku. Pilihan jawaban D. Dan selanjutnya, bonus soal latihan. Rata-rata berat badan 6 orang murid perempuan adalah 50 kg. Jika berat badan murid perempuan yang paling ringan adalah 42 kg, maka berat badan maksimal murid perempuan yang paling berat adalah A. 92, B. 90, C. 88, D. 78, atau E. 85. Bagi kalian yang tahu jawabannya, silahkan ikut menjawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah melihat video kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya, agar mereka tahu juga tentang contoh soal tes logika matematika dan juga pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.